Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Sri Usniatun, mengajar kimia di SMA Negeri 1 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Salam sehat dan sejahtera. Amin. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai materi kimia kelas 10, yaitu tentang KD 3.1 di masa pandemi COVID-19. KD 3.1 di masa pandemi COVID-19 disederhanakan menjadi, kita buka saja, nah kita lihat di sini kompetensi dasar 3.1 disederhanakan menjadi menganalisis perkembangan model atom dari model atom Bohr dan mekanika gelombang. Kemudian kompetensi dasar 4.1 menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan menggunakan model atom. Nah, sesuai dengan kompetensi dasar ini, maka materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, teori atom Niels Bohr. Teori atom Niels Bohr ini menjadi dasar teori atom modern. Seperti apa model teori atom Bohr ini? Kita lihat. Dalam gambar ini digambarkan bahwa atom terdiri dari inti atom yang terpusat di tengah, diberi lambang positif, dan elektron beredar pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Nah, seperti apa teorinya? Kita bacakan. Menurut Niels Bohr, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif, bergerak pada lintasan yang disebut dengan kulit atom. Yang kedua, pada keadaan stasioner atau dasar, energi elektron bersifat konstan, sehingga lintasan elektron tetap dan elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit lainnya dengan memancarkan atau menyerap energi. Jika elektron berpindah dari kulit yang lebih dalam ke kulit yang luar, maka akan disertai penyerapan energi. Sebaliknya, jika elektron berpindah dari kulit yang lebih luar ke kulit yang lebih dalam, maka akan disertai pemancaran energi. Nah, ini bunyi dari teori atom Niels Bohr. Nah, sekali lagi kita lihat gambarnya. Nah, bentuknya seperti tata surya. Ada inti atom di tengah-tengah,
Kemudian elektron menempati posisi seperti planet-planet mengelilingi matahari. Kelebihan dari teori atom Niels Bohr. Nah, teori atom Niels Bohr telah berhasil menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom, yaitu karena energi elektron konstan, sehingga lintasan elektron tetap. Kelemahan teori atom Niels Bohr, kita lihat di sini. Kelemahannya hanya dapat menjelaskan spektrum dari atom atau ion yang mengandung satu elektron, tetapi tidak dapat menjelaskan spektrum atom atau ion yang mengandung banyak elektron. Nah, itu kelemahan dari teori atom Niels Bohr. Nah, kelemahan dari teori atom Niels Bohr disempurnakan pada teori atom mekanika kuantum. Siapa saja yang mempelopori teori atom mekanika kuantum ini? Yang pertama, Max Planck. Kemudian yang kedua, Louis de Broglie. Yang ketiga, Heisenberg dan Erwin Schrödinger. Kita lihat satu persatu. Max Planck menemukan atau mengemukakan bahwa atom-atom hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut kuanta. Nah, ini nanti akan dibahas lebih rinci pada fisika, di mata pelajaran fisika. Kemudian, hipotesis Louis de Broglie menyatakan bahwa elektron mempunyai sifat atau dualisme sifat, yaitu sebagai partikel dan sebagai gelombang. Nah, kemudian Louis de Broglie juga telah berhasil merumuskan sebuah persamaan yang menghubungkan antara karakteristik partikel dan gelombang. Nah, berdasarkan gabungan rumus Einstein dan Max Planck berikut. Nah, ini juga lebih banyak dipelajari di fisika. Yang harus kita pahami di sini bahwa sifat dualisme dari elektron ini, yaitu sebagai partikel dan sebagai gelombang. Berikutnya, teori atau asas ketidakpastian Heisenberg. Heisenberg menyatakan bahwa posisi dan momentum elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah probabilitas menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Nah, probabilitas untuk menemukan elektron ini, nah, menurut Heisenberg itu elektron diperkirakan berada di dalam suatu tempat yang disebut dengan orbital. Nah, ini nanti akan lebih diperjelas lagi pada atau dengan bilangan kuantum. Memang tidak mudah untuk bisa memahami ini, tapi bertahap. Jadi sekali lagi, menurut Heisenberg,
bahwa posisi dan momentum elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah probabilitas menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Jadi elektron-elektron itu nanti berada di suatu tempat yang disebut dengan orbital. Selanjutnya Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger mengemukakan teori atom modern, yaitu teori atom mekanika kuantum. Keadaan elektron pada saat tertentu tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang ada hanyalah peluang atau probabilitasnya. Nah, ini melengkapi dari penemuan yang disampaikan oleh Heisenberg. Jadi, keadaan elektron pada saat tertentu tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang ada hanyalah peluang atau probabilitasnya. Gerakan elektron pada lintasannya menyerupai gelombang. Erwin Schrödinger juga berhasil menyusun persamaan gelombang untuk elektron dengan menggunakan prinsip mekanika kuantum. Menurut Erwin Schrödinger, elektron yang mengelilingi inti terdapat pada suatu orbital, yaitu daerah dengan kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Nah, itu mengenai teori atom, Bohr, dan mekanika kuantum sebagai dasar teori atom modern. Nanti akan diperjelas lagi pada atau dengan menggunakan bilangan kuantum pada pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya di dalam atom ternyata masih ditemukan adanya partikel-partikel subatom, yaitu proton dan neutron yang berada di dalam inti atom, yang tadi digambarkan bermuatan positif. Nah, ini diperlihatkan lagi gambarnya. Jadi inti atom ini yang di tengah berbentuk bola, yang ukurannya sangat kecil, bermuatan positif, tersusun dari proton dan neutron. Kemudian elektron mengelilingi inti atom pada lintasan yang berbentuk lingkaran tadi. Yang pertama, penemuan elektron. Elektron ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897. Nah, sejarah penemuan elektron meliputi diawali dari penemuan atau penelitian yang dilakukan oleh Sir Humphrey, kemudian William Crookes, kemudian Carl Ferdinand Braun, yang pada saat tahun yang sama dengan penemuan Carl Ferdinand Braun, yaitu tahun 97, J.J. Thomson berhasil menemukan elektron. Thomson memperjelas penemuan sinar katoda dengan menentukan simpangan sinar katoda dalam medan listrik. Selain itu, Thomson juga telah berhasil menentukan nilai perbandingan muatan terhadap massa E/m partikel sinar katoda, yaitu sebesar 1,76 kali 10⁸ Coulomb per gram.
Partikel sinar katoda selanjutnya oleh Thomson disebut dengan elektron yang dilambangkan dengan E. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan sifat-sifat dari sinar katoda atau elektron. 1. Bergerak lurus dari katoda menuju anoda. 2. Dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik ke kutub positif, sehingga membuktikan sinar katoda bermuatan negatif. Sifat sinar katoda tidak dipengaruhi oleh kawat elektroda maupun gas yang digunakan dalam tabung. Muatan elektron sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Massa elektron sama dengan 9,107 kali 10 pangkat min 28 gram berdasarkan percobaan tetes minyak Millikan. Penemuan proton. Goldstein pada tahun 1886 memodifikasi tabung sinar katoda dengan melubangi bagian tengah lempengan katoda. Pada percobaan tersebut ditemukan sinar yang arahnya berlawanan dengan sinar katoda dan menembus lubang kanal pada lempengan katoda. Oleh karena itu, sinar tersebut dinamakan sinar kanal atau sinar terusan atau sinar positif. Nah, sinar yang bermuatan positif itu selanjutnya dinamakan proton dan dilambangkan dengan P. Muatan proton sama dengan plus 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Massa proton 1,6726 kali 10 pangkat min 29 gram. Muatan proton itu tandanya berlawanan dengan muatan elektron. Nah, kita lihat di sini besaran angkanya sama. Muatan elektron min 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Nah, makanya elektron bermuatan negatif. Sedangkan proton muatannya positif, 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Nah, berikutnya penemuan neutron. Neutron ditemukan oleh James Chadwick, yaitu seorang fisikawan asal Inggris. Neutron merupakan partikel dasar penyusun inti atom dengan karakteristik sebagai berikut. Muatan neutron sama dengan 0. Jadi neutron tidak bermuatan. Massa neutron sama dengan 1,6750 kali 10 pangkat min 24 gram. Nah, massa neutron ini hampir sama ya dengan massa proton. Besarannya hampir sama. Penemuan inti atom. Inti atom ditemukan oleh Ernest Rutherford bersama dengan 2 orang asistennya, yaitu Hans Geiger dan Ernest Marsden. Percobaan dilakukan dengan menggunakan lempeng emas tipis yang ditembaki dengan sinar alfa yang berenergi tinggi. Nomor atom 2 dan massa atomnya 4. Hasil percobaannya adalah 1. Hampir semua partikel alfa diteruskan, jadi mengenai ruangan kosong. Yang kedua, sebagian kecil partikel alfa dibelokkan. Nah, karena mengalami gaya tolak inti. Ini maksudnya partikel alfa ini bermuatan positif, kemudian inti atom juga bermuatan positif. Maka ketika berdekatan akan saling tolak menolak. Sehingga partikel alfa ini
sebagian kecil dibelokkan. Nah, kemudian sebagian kecil partikel alfa ada yang dipantulkan. Ada yang dipantulkan. Nah, ini berarti hanya sedikit sekali. Yang dipantulkan ini berarti menabrak muatan yang sejenis atau sama. Itu menabrak muatan positif. Nah, ini menunjukkan bahwa bagian kecil dari bagian atom merupakan bola pejal. Bola pejal itu terdapat di pusat atom yang ukurannya sangat kecil, yang kemudian disebut atau dinamakan inti atom. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa atom terdiri atas inti atom yang tersusun dari neutron bersifat netral dan proton bermuatan positif. Ya, ini ada di pusat atom. Kemudian elektron bermuatan negatif berada di sekeliling inti atom atau di dalam kulit-kulit atom. Nah, ini gambarannya. Atom terdiri dari inti atom yang berada di pusat atom yang tersusun dari proton dan neutron. Disebut dengan nukleon. Kemudian kulit atom yang merupakan tempat beredarnya elektron. Nah, demikian mengenai teori atom bagian 1. Selanjutnya Ibu jelaskan mengenai struktur atom. Struktur atom di sini akan menjelaskan mengenai nomor atom, nomor massa, kemudian jumlah partikel pada atom netral dan pada ion. Ya, sekarang Ibu ulangi sekali lagi. Dalam struktur atom ini akan dijelaskan mengenai nomor atom, nomor massa, dan jumlah partikel penyusun suatu atom netral atau ion. Ini tujuan pembelajarannya ya. Setelah mempelajari materi ini, kalian harus bisa menentukan jumlah proton, elektron, neutron dari suatu atom atau ion. Memahami perbedaan isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Nah, tujuan yang lain nanti dia akan dibahas pada pertemuan yang akan datang karena waktunya hanya 2 jam pelajaran. Nomor atom merupakan partikel yang Ibu ulangi. Pertama, nomor atom. Atom merupakan partikel yang bersifat netral sehingga jumlah muatan positif dalam atom sama dengan jumlah muatan negatifnya. Dengan kata lain, jumlah proton dalam inti atom sama dengan jumlah elektron yang mengelilinginya. Jadi, nomor atom menyatakan jumlah proton dalam inti atom suatu unsur. Nah, ini persamaannya. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ini untuk atom netral. Nah, berikutnya nomor massa. Atom tersusun atas proton, neutron, dan elektron dengan massa tertentu.
Massa proton sebesar 1,0073 SMA. Massa neutron sebesar 1,0087 SMA. Sedangkan massa elektron hanya sebesar 5,486 kali 10⁻⁴ SMA. Oleh karena itu, massa elektron sangat kecil dibandingkan massa proton dan neutron. Massa atom hanya ditentukan oleh massa proton dan neutronnya. Nah, ini persamaannya. Nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, dari persamaan ini nanti kalian bisa menghitung jumlah neutron. Tinggal mengolah persamaan ini bisa menentukan jumlah neutron. Jumlah neutron dapat dihitung dengan mengurangi nomor massa dikurangi dengan jumlah proton. Nah, berikutnya adalah notasi atom. Untuk menuliskan lambang suatu atom, nah kita lihat ini lambang suatu atom dinotasikan sebagai berikut. X ini menyatakan lambang unsur, sedangkan A menyatakan nomor massa, Z menyatakan nomor atom. Kita lihat contohnya. Notasi dari unsur natrium. Unsur natrium dilambangkan dengan Na, kemudian nomor atom Na adalah 11, nomor massanya yang ditulis di atas adalah 23. Nah, untuk menghitung jumlah elektron, jangan lupa bahwa nomor atom sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron. Ibu ulangi, nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi, jumlah proton atom Na sama dengan 11, jumlah elektron atom Na juga sama dengan 11. Nah, berapa jumlah neutron dari atom Na ini? Nah, menghitung jumlah neutron sama dengan massa atom dikurangi jumlah proton atau nomor atom. Hasilnya sama dengan 12. Ini untuk atom netral. Nah, sekarang bagaimana menghitung jumlah partikel pada ion? Ion itu adalah atom yang melepaskan atau menyerap elektron. Atom akan melepaskan atau menyerap elektron untuk mencapai kestabilan. Apabila atom melepas elektron, maka jumlah proton di dalam atom akan berlebih atau lebih banyak dibandingkan dengan jumlah elektronnya, sehingga atom menjadi bermuatan positif. Nah, sebaliknya, untuk atom yang menyerap elektron, maka jumlah proton yang bermuatan positif di dalam atom akan menjadi lebih kecil dibandingkan jumlah elektronnya, sehingga atom akan menjadi bermuatan negatif. Nah, oleh karena itu disebut ion negatif. Contoh soal
bagaimana menentukan jumlah partikel di dalam suatu atom netral dan ion. Ya, baik, kita lihat. Silakan kalian cermati. Untuk atom, ya di sini Ca yang nomor atomnya 20. Tidak terlihat ini. Terlalu kecil ini tulisannya. Ini memang agak susah menuliskan lambang suatu atom. Nah, supaya lebih kelihatan. Nah, ini maksudnya bahwa nomor atom Ca itu yang ditulis di bawah, yaitu 20. Ini menunjukkan bahwa jumlah proton Ca sama dengan 20. Jumlah elektron Ca, ya, karena di sini Ca itu bermuatan 2 positif, itu artinya Ca ini melepaskan 2 elektron. Sehingga jumlah elektronnya tinggal 18. Nah, berikutnya nomor massa Ca itu 40, angka yang ditulis di atas ini. Maka jumlah neutronnya sama dengan 40 dikurangi nomor atom, yaitu 20, sama dengan 20. Jadi jumlah neutron pada atom dan pada ion itu tetap. Yang berbeda atau berubah hanya jumlah elektronnya. Kalau ion positif, jumlah elektronnya berkurang karena melepaskan elektron. Sedangkan untuk ion negatif, menangkap elektron sehingga jumlah elektronnya bertambah. Kita lihat untuk ion negatif, contohnya. Nah, ini atom S, nomor atomnya 16, ini tidak terlihat nomor atom 16 ya.
agak repot ini nulis lambang atomnya. Nah, misalnya gini saja. Susah ya. Susah ya, kita anggap ini saja. Nah, kita berbesar angkanya. Oke, nah misalnya seperti ini. S bermuatan 2 negatif, ini artinya atom S ini menangkap 2 elektron. Nah, karena S ini nomor atomnya 16, maka menangkap 2 elektron, jadi jumlah elektronnya bertambah menjadi 18. Nah, yang lain tidak berubah. Sama seperti kalau kita menentukan jumlah partikel pada atom netral. Nah, jumlah proton sama dengan nomor atomnya yaitu 16. Jumlah neutron itu dihitung dengan nomor massa dikurangi jumlah proton yaitu 16. Jadi yang berbeda hanya jumlah elektronnya. Nah, demikian ya untuk latihan soal yang lain. Silakan bisa kalian pelajari sendiri. Nah, karena waktunya hanya 2 jam pelajaran kali 30 menit, jadi Ibu rasa cukup untuk pembahasan materi 3 KD 3.1. Ya, semoga bisa membantu untuk mempermudah memahami materi mengenai teori atom dan struktur atom. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.